Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ومن والاه أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ أو كما قال صلى الله عليه وسلم وعليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد Faman arada buhbuhatal jannah falyalzamil jamaah. Para ikhwan dan akhwat, kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang sama mengharapkan ridha dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, mari senantiasa kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah yang melimpah ruahkan nikmat kepada kita semuanya dengan nikmat yang tidak bisa ditakar dan diukur, tidak bisa dihitung karena banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala itu. Namun yang teramat pokok dari nikmat-nikmat Allah itu adalah mensyukuri akan nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat ihsan atau nikmat akhlakul karimah. Manakala ketiga hal pokok ini disyukuri dengan sebenar-benar kesyukuran oleh semua manusia, maka Allah Subhanahu wa taala sudah jelas akan memberikan pertolongan-pertolongannya di dalam kehidupan semenjak awal, bahkan diberitakan pada masa rasul-rasul Allah sebelumnya, seperti kita baca dalam surat Ibrahim, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah oleh kalian semua ketika Rabbmu Allah Subhanahu wa taala mempermaklumkan, memberitahukan kepada sekalian alam semesta ini, bil khusus melewati para rasulnya, apabila kalian bersyukur atas nikmat aku, kata Allah, niscaya aku akan tambahkan nikmat itu bagi kalian. Namun sebaliknya, wala in kafartum inna azabi lasyadid, Namun manakala nikmat itu tidak disyukuri,
ketahuilah bahwa azab aku amatlah pedih. Maka oleh sebab itu, salawat serta salam semoga Allah limpahkan atas Nabi Muhammad SAW dan juga kepada orang-orang yang senantiasa ittiba' li sunnatihi ila yaumiddin, senantiasa meneladani dengan keteladanan yang benar, tidak hanya merupakan kalimat yang terukir indah di bibir sebagai lip service belaka keteladanan kepada Rasulullah SAW ini, melainkan sungguh-sungguh kita mencari bagaimana napak tilas kehidupan beliau sehingga nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala itu disyukuri dengan semestinya, tidak dikufuri, tidak diingkari. Para ikhwan, akhwat rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Umat di atas muka bumi ini, seluruh manusia tentunya tidak ada yang menginginkan kehidupan yang rusak. Semua menginginkan kehidupan yang damai, kehidupan yang baik, kehidupan yang sentosa. Namun tidak semua orang mau menerima akan bagaimana sesungguhnya tata cara, bagaimana sesungguhnya petunjuk itu yang bisa menyebabkan manusia itu akan hidup dengan kehidupan yang baik. Maka manakala manusia tidak mengerti akan petunjuk Allah Subhanahu wa taala melewati utusannya para rasul Allah yang diutus ini, maka itulah timbul berbagai macam yang namanya kerusakan-kerusakan hidup. Timbul yang namanya gesekan-gesekan satu dengan yang lain yang semakin lama seakan semakin tidak terkendali. Karena apa? Karena manusia ingin merasakan kejayaan, kebahagiaan, tapi lupa harus mengambil jalan petunjuk yang sebenarnya untuk hidup ini. Kenapa demikian para ikhwan dan akhwat? Karena memang baik ditinjau dari segi kelahiran manusia di atas bumi Allah Subhanahu wa taala, dan juga ditinjau secara kenyataan sejarah kehidupan manusia dari zaman ke zaman, manusia itu belum pernah ada yang menghuni bumi ini sebelum adanya Nabi Adam diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Betul para ikhwan akhwat? Sedangkan Allah sudah menyebutkan bahwasanya manusia ini adalah turunan dari Nabi Adam saja, masih ada orang yang mau berkelit bahwa sebagian manusia ini, dan dia berteori, dan teori itu diikuti banyak orang pula. Ada yang mengukakan teori evolusi manusia dari manusia yang jalan bungkuk, mirip wajahnya dengan monyet sekarang ini. Kemudian ada yang bisa hampir tegak lurus jalan dengan dua kakinya, tapi mukanya masih mirip monyet. Baru kemudian secara evolusi katanya dengan mantap di publik dia sampaikan. Inilah yang kita kenal dengan teori evolusi Darwin. Jadi manusia ternyata dari evolusi kera atau monyet. Na'udzubillah min dzalik. Ini sebagai pengantar dulu ya, biar segar jangan tegang para ikhwan dan akhwat, ini taklim ya. Sehingga lahirlah satu inisiatif balasan, pakai akal juga. Tadi pakai akal,
hawa nafsu, sekarang juga pakai akal aja jawabannya. Mahasiswa sengaja ngundang mahasiswa-mahasiswa yang lain, kita buktikan, ayo secara naluri manusia bagaimana ini teori yang sudah menggurita di perguruan tinggi ini sebagai bahasan filsafat ini. Disiapkanlah satu buah aula untuk pertemuan membahas asal usul manusia para ikhwan dan akhwat. Sebelah sini dibikin tulisan, dibuat di meja, ini manusia turunan Nabi Adam. Di sebelah sini siapkan kursi juga yang sama, Pak, manusia turunan monyet. Masuk dari sana sudah diperlihatkan di depan ini, di sini manusia turunan Adam, sini manusia turunan monyet. Ternyata tidak ada satupun yang mau duduk di wilayah yang ditulis manusia turunan monyet. Padahal kemarin-kemarin diskusi sudah beberapa babak diskusi itu hampir tuntas, sudah tinggal diskusi panel membuktikan dengan ini manusia sudah tidak sanggup untuk mengatakan bahwa dirinya bukan hamba Allah, bukan turunan Nabi Adam. Kata Nabi, kullukum min Adam wa Adam min turab. Tiap kamu ini turunan Adam dan Adam ini dari tanah. Itulah kalau bicara kita mau meneladani, kita cari narasumber yang benar. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, sisi kedua lagi yang kita pelajari, perlu kita bertanya, bagaimana cara para nabi dulu berdakwah? Apakah dia menukil pendapat Profesor Dr. Jim Donan yang luar negeri sana, atau Jim Donat misalnya, untuk mengukuhkan pendapat sehingga mau dipercaya orang? Tentu tidak. Kalau ditelusuri oleh kita, semua utusan Allah, bil khusus Rasulullah SAW yang menjadi panutan umat sejagat raya ini, beliau berdakwah berdasarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepadanya. Tidak menukil dari kitab-kitab manapun, bahkan kitab yang sudah masyhur sebagai kitab yang diikuti oleh ahlul kitab sebelumnya, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Dan juga tidak pernah beliau mengajak mereka itu berdebat dengan menunjuk di situ ayat sekian, pasal sekian di kitab kalian. Tidak. Cukup disampaikan, dibeberkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Yang mengingkari, ya mengingkari. Yang mensyukuri berarti dia selamat. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, itu tadi sekedar pengantar saja. Sesuai tema bahwasanya dengan meneladani Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyin menuju kesatuan umat Islam yang utuh. Kira-kira demikianlah yang dikehendaki dalam tema ini. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, ayat Al-Quran sering dibacakan, sangat masyhur ayat 21 surat Al-Ahzab. Tadi kata Amir Lajnah, juga kebiasaan masyarakat mengadakan acara peringatan tertentu yang dibaca ayatnya itu. Dan beberapa ayat yang lain juga ingin kami sampaikan sekarang ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri utusan Allah, yakni Nabi Muhammad SAW, uswatun hasanah, suri teladan yang terbaik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi siapa saja yang mengharapkan
ridho dan pertolongan serta ampunan Allah Subhanahu wa taala, wal yaumal akhir, dan mengharapkan kejayaan kehidupan di hari akhir. Wa dzakarallaha katsira, dan banyak menyebut Allah, banyak mengingat Allah, banyak melaksanakan peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ayat ini harus kita buktikan dengan bagaimana kiprahnya beliau di dalam kehidupan, sehingga kita jangan senantiasa hanya membaca ayat ini sementara ibarat kata pepatah di dalam kehidupan kita ini bak jauh panggang dari api. Hanya dibaca ayatnya tapi keteladanannya jauh. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, sesungguhnya perlu diketahui oleh kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, bahwasanya tentang keteladanan ini merupakan keharusan, kemestian yang harus ada dalam kehidupan manusia. Sebagaimana di awal kami katakan, belum ada orang yang lahir sebelum adanya Nabi Adam alaihissalam di muka bumi ini. Jadi jelas dunia ini adalah merupakan tempat yang baru bagi manusia, yang dia belum tahu di mana, ya, seberapa luas kira-kira begitu, seberapa lebarnya, apa saja isinya. Kalau itu mungkin sekarang sudah dijelajahi oleh manusia, diukur oleh manusia berdasarkan canggihan teknologi, ya para ikhwan ya. Sekian ribu, sekian puluh ribu, sekian juta kilometer persegi lautannya, sekian ribu, sekian juta kilometer persegi daratannya bisa diukur sekarang ini. Ini kemajuan teknologi manusia. Akan tetapi mengukur bagaimana orang itu bisa berjalan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini dengan benar, haruslah ada barometer yang tepat, alat ukur yang tepat, baru bisa dikatakan ini sudah betul, ini masih keliru, masih salah. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, maka oleh karenanya kita buka lagi bagaimana data yang sesungguhnya tentang kepemimpinan di atas muka bumi Allah ini. Apakah dipimpin oleh orang-orang yang asal-asalan bumi ini sehingga sampailah dakwah Islam ini kepada kita? Kita telusuri di dalam surah An-Nahl surat 16 ayat 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi dhalalah fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Dan sungguh kami telah membangkitkan, kami telah mengutus pada tiap-tiap umat itu seorang utusan, seorang rasul. Apa misi, visi dan misi mereka yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan pada alam dunia ini? Ani abudullaha wajtanibut taghut. Hendaklah manusia menyembah hanya kepada Allah dan menjauhi akan at-taghut, menjauhi para syaitan, menjauhi para pengikut hawa nafsu, menjauhi para penguasa zalim yang dasar kepemimpinan mereka bukan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dalam rangka memuaskan hawa nafsu mereka. Ani abudullaha wajtanibut taghut. Faminhum man hadallah, maka di antara mereka, sebagian mereka manusia itu ada yang mendapat hidayah petunjuk Allah, yang mengambil hidayah petunjuk Allah yang benar, yang memakai menggunakan petunjuk itu dalam hidupnya. Wa minhum man haqqat alaihi dhalalah, dan sebagian mereka ada yang sudah pasti kesesatan bagi mereka. Karena apa? Karena mereka tidak mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu fasiru fil ardi, maka
Berjalanlah di muka bumi ini, perhatikanlah. Fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Maka perhatikan bagaimana akibat yang diderita oleh orang-orang yang sudah berdusta dalam hidupnya, sudah mendustakan yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, mendustakan para rasul, bahkan mereka membunuh para rasul itu. Saking mereka itu tidak mau disaingi cara-cara mereka menata kehidupan kepemimpinan dalam hidup ini dengan hawa nafsu mereka. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, kalau kita lihat di dalam ayat ini, maka ada orang yang memberikan statement, pernyataannya, seperti di negara kita sering kita dengar, jangan terlalu inilah orang Islam ini di Indonesia ini, katanya agama Islam itu katanya bukan agama yang pertama ada di Indonesia. Pernah dengar para ikhwan? Mereka sekolah, kita sekolah. Katalah anak sekolah murid saya, mereka makan bangku sekolahan, ya kita juga makan bangku sekolahan. Sama-sama. Kita jangan biarkan pendapat yang keliru itu untuk berkembang terus. Kita kasih ini ayat, baca sama ente kalau memang ente orang Islam. Kalau yang agama lain, baca ayat ini. Oh, saya tidak percaya. Tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Saya sampaikan saja. Jadi seperti itu para ikhwan dan akhwat. Jadi ternyata tidak ada sejengkal bumi Allah ini yang tidak dilewati oleh para nabi. Di ayat lain disebutkan, wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Tidak ada satu umat pun di atas muka bumi Allah ini kecuali sudah berlalu di tengah mereka nadhir, pemberi peringatan. Jadi tidak ada sejengkal bumi Allah termasuk bumi Indonesia ini. Nah, ini tidak ada. Tidak ada yang tidak dilewati oleh para utusan Allah. Ini yang perlu dicatat dan perlu kita apa istilahnya? Menjadi jawaban kita. Mantapkan jawaban itu. Kalau memang perlu kita berdebat, ya berdebat dengan cara yang baik. Kemukakan alasan, kemukakan dalil yang benar para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Kemudian sejarah juga sudah mengungkapkan. Tidak hanya kita yang membaca para ikhwan dan akhwat. Boleh ditanya orang-orang yang lain pernah baca tentang Fir'aun tidak? Kita sudah baca. Kita tanyakan kepada mereka orang-orang lain yang mendebat Rasulullah Subhanahu wa taala nabi akhir zaman ini, pernah dengar kisah Fir'aun? Fir'aun berhadapan dengan Rasul utusan Allah yang mana? Nabi Musa. Tahu kira-kira mereka? Oh, tahu, Pak. Kalau diukur kuasaan persenjataan, kira-kira menang mana? Fir'aun apa Nabi Musa? Fir'aun. Kalau dilihat pembangunannya, Musa bangun apa? Kemudian Fir'aun membangun apa? Berbuat banyak dia supaya menutupi keserakahan hidupnya yang memimpin dengan angkara murka. Dia mengambil pajak bagi seluruh rakyatnya, diterapkannya tap-tap kebangsaan dalam kehidupan ini. Apa yang sekarang kita sebut dengan apa istilahnya? Ada kelasnya wong cilik, ada kelasnya ningrat, ada kelas super ningrat di atasnya. Tingkat yang paling tinggi, yang bagian ongkang kaki doang dia di atas. Kemudian bagian, kalau istilah ustadz kita itu, tukang kepruknya ada. Nah, itu yang menteri-menteri bala tentaranya dikerahkan untuk supaya rakyat jelata bercocok tanam yang bagus, bertani yang bagus, kemudian keluarkan pajaknya untuk kesejahteraan kita semua. Sementara Nabi Musa memerintahkan untuk berzakat, sedikit pengikutnya, tidak bisa buat membangun
kita buat bangun satu gedung masjid saja, jangankan pada zaman itu mungkin para ikhwan ya, zaman sekarang pun kita untuk bangun sebuah masjid susah ya. Susah karena kedhaifan dalam bidang ekonomi. Nih pakar ekonomi ini perlu menyelidiki kemana ini ekonomi di negara Indonesia yang tongkat kayu dan batu ditanam tumbuh jadi tanaman. Siapa yang meraup keuntungan yang besar para ikhwan? Ya, siapa? Sehingga ada yang bahas ini perlu kita selamatkan yang namanya minoritas yang tertindas. Di satu negara boleh jadi begitu, tapi di satu negara lain bisa jadi kita harus prihatin bahwa mayoritas pun harus diupayakan untuk diselamatkan ekonominya. Betul para ikhwan? Oh iya. Ya semestinya kita harus melihat bagaimana tabel orang-orang yang mengumpulkan harta yang banyak. Misalkan di negeri kita ini, siapa-siapa sih 100 orang terkaya di negeri ini? Siapa-siapa? Atau 1000 orang yang kaya di negara ini? Nah, ini bukan rahasia lagi para ikhwan dan akhwat. Oh, ini kita ini karena sering suka di pressure dengan kalimat, udah orang Islam itu mah sabar bae, nggak usah terlalu banyak nuntut. Yang penting kita biarpun sedikit yang kita dapatkan ya, yang penting berkahnya. Ya benar juga tuh kalimatnya, ada keberkahan itu. Nah sebentar. Tetapi kalau banyak lagi berkahnya ya, insya Allah lebih bagus lagi. Ya banyak yang kita bisa lakukan untuk membangun masjid, membangun madrasah, terutama ini sebagaimana tadi sudah diarahkan baik dari Amir Lajnah maupun dari Ukhuwah ya, dari UAR ya, tentang pemberian pertolongan kepada saudara-saudara kita yang di pressure itu. Sedikit kita ungkapkan di sini para ikhwan dan akhwat. Saya ini memakai shawl ini. Saya lantas lihat tulisan di sini Al-Ardul Muqaddasah. Ini luasnya ternyata 27.000 km persegi. Semalam saya coba-coba lihat di Google sepadan dengan mana ya di Indonesia ini. Saya lihat Pulau Sumbawa, Pulau Lombok, Pulau Bali, ada 26.600 sekian kilometer persegi luasnya. Bahkan dulu sejarahnya salah satu pulau di Nusa Tenggara Barat itu pernah satu pulau menjajah pulau yang lainnya. Tepatnya Bali pernah menjajah Lombok dulu ceritanya. Nah kalau dibanding Pulau Jawa, Palestina ini para ikhwan ya, berapa Pulau Jawa? 5 kali lipat Palestina luas Pulau Jawa ini. Di Indonesia baru Pulau Jawa saja itu berapa ratus juta penduduknya ini, mayoritas muslimin para ikhwan. Nah ini pantas tadi disebutkan tokoh-tokoh di negara ini merasa berhutang budi untuk menolong saudaranya kaum muslimin di Palestina yang terhimpit oleh penjajahan Zionisme internasional. Hanya karena persetujuan PBB yang merasa sebagai polisi dunia, maka terjadilah pada tahun berapa para ikhwan terjadi pengusiran besar-besaran kepada muslimin yang ada di Palestina oleh segelintir penguasa yang bisa melobi PBB itu, yaitu pada bulan Mei tahun 1968, 1 tahun setelah dirumuskannya
akan resolusi PBB. Jadi seakan-akan yang ngatur dunia ini perserikatan bangsa-bangsa yang keberpihakannya jelas. Di mana keberpihakannya itu para ikhwan? Dan itulah para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, umat Islam sekian banyak ini dengan tadi ukuran bumi Palestina sebagian kecil dihuni oleh mereka sedikit orang-orang yang menguasai itu, tetapi mereka mengambil wilayah terbesar. Kira-kira kalau rumahnya kita ini ngontrak ya berapa tuh? 3 kali 8 meter sudah ya Pak ya, 24-25 meter. Mereka itu 5-10 are 500 meter persegi belum puas itu. Kadang-kadang di dalam mesti ada lapangan golf 2-3 rumah bersama-sama. Itu untuk menyenangkan kehidupan diri mereka. Sementara yang lain kalau perlu ngontrak seumur hidup. Nah ini berarti ada hal yang salah ini para ikhwan. Maka bagaimana tentang kembali lagi ke kepemimpinan Rasulullah SAW dan mengikuti teladan beliau. Di dalam Al-Quranul Karim kita baca bagaimana para utusan Allah itu harus dimenangkan agama yang dibawanya di atas dari kepemimpinan hawa nafsu itu. Di antaranya di dalam surat As-Saff surat 61 ayat 9 para ikhwan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Dia Allah yang telah mengutus rasulnya, yakni dalam kurung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bil huda wa dinil haqq, yaitu dengan al-huda, petunjuk berupa Al-Qur'an. Al-huda kata para mufassirin itu adalah salah satu daripada nama Al-Quran. Al-Huda wa dinil haq, dan agama yang hak. Yang tentunya di sini ada korelasi yang sangat indah yang bagus. Liyudhhirahu 'ala dini kullih, supaya memenangkan agama Islam itu atas agama-agama yang lain seluruhnya. Walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrikin itu akan benci dengannya. Ini para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Jadi sekarang ini bagaimana orang-orang ingin memadamkan akan cahaya agama Allah Subhanahu wa taala ini dengan berbagai macam rekayasa ucapan mereka. Bahkan ada orang yang punya jabatan yang mengatakan hati-hati itu. Kalau anak-anak muda lihat itu, cirinya anak muda itu kumis dicukur, berjenggot nih, kayak Pak Arifin nih, kelihatan berjenggot, hitam. Celananya di atas mata kaki cingkrang katanya. Rajin ke masjid. Bahasa dia good looking. Nah, itu. Ini adalah pressure bagi umat Islam supaya jangan berkembang pemahaman sunnah. Anak-anak muda supaya tidak sering-sering ke masjid. Ditakut-takuti dengan kalimat ini yang good looking ini basis dari adanya apa itu? Teroris. Bahkan basis teroris ini ada di pesantren-pesantren tahfidzul Quran katanya. Ini fitnah-fitnah ini harus dijawab oleh kita. Ketahuilah, sadarlah saudara-saudara yang bicara begitu. Mestinya kita syukuri dan kembali baca kalau kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman." Apabila kalian melihat orang yang mondar-mandir ke masjid, saksikanlah bahwa dia itu orang beriman. Sambil senyum kita dakwakan pada tuan-tuan yang terhormat, para profesor, doktor, guru-guru besar,
para magister, ahli ilmu. Kita bicara pakai ilmu. Kalau memang kita mau diaku sebagai orang-orang yang makan bangku sekolahan tadi itu, orang-orang yang pernah belajar. Jadi pakai data ilmiah. Oh, ternyata orang yang mondar-mandir ke masjid itu bukan teroris. Justru yang tidak mau itu yang perlu dicurigai. Yang datang dengan pakaian sembrono bukan hanya lelaki, perempuan pakaian sejengkal di atas lutut, bukan sejengkal di atas tumit, Pak. Kalau tadi setengah jengkal di atas tumit dicurigai teroris, bagaimana laki perempuan sejengkal di atas lututnya? Itu orang baik, Pak. Itu orang yang apa namanya itu? Orang yang menyambung persatuan Nusantara ini. Nyambung apaan? Iya. Melestarikan budaya itu. Itu bahasa dicatat oleh malaikat. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang keluar dari mulut manusia satu ucapan kecuali di sisinya sudah ada raqibun atid, pengawas yang setia mengawasi pembicaraan, kemudian dicatat, difoto orangnya. Wah, ini nih pejabat nih ngomongnya begini nih. Tapi untung nggak komentar malaikatnya. Kalau komentar langsung tahu dia. Tapi tunggu nanti di hadapan Allah, semua yang kita ucapkan ini akan dibuka kembali si Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu para ikhwan. Maka bagaimana kiprah Rasulullah SAW di dalam menghadapi umat ini? Nah, ini yang sering dibaca di dalam acara-acara juga itu, Pak. Surat At-Taubah ayat 128. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Tuh ayatnya para ikhwan. Ayat ini adalah hal yang perlu senantiasa kita fahami. Disinilah berbobotnya dakwah beliau itu. Laqad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian semua, rasulun min anfusikum, seorang rasul dari kalangan kalian, dari bangsa manusia, bukan bangsa jin, ya. Rasulullah itu dari bangsa manusia, Pak. Enggak ada, belum ada dalam riwayat menyebutkan ada rasul diutus dari golongan jin. Meski mereka sebagian orang menginginkan rasul itu jangan manusia aja lah, kalau perlu malaikat. Kalau diutus malaikat, kata Allah, selesai urusan kalian. Udah nggak ada lagi babi bu bebo, nggak ada lagi a i w o, sudah nggak ada lagi. Salah langsung selesai urusannya. Masih untung diutus manusia, Allah masih memberi kesempatan manusia untuk bertobat dari kesalahan. Kalau malaikat yang diutus sudah selesai urusannya. Nggak ada istilah tidak bisa melaksanakan, malaikat nggak kelihatan, langsung saja oleh malaikat dijambak palanya, dibanting, masukin ke got, selesai urusannya. Ini untung bangsa manusia. Apa yang dirasa oleh utusan Allah ini? Azizun alaihi ma'anittum, sangat berat terasa olehnya apa yang kalian terbebani di punggung kalian. Harisun alaikum, sangat menginginkan keimanan kalian. Bil mu'minina raufur rahim, terhadap orang-orang beriman itu mereka sangat, beliau sangat kasih sayang, sangat menyayangi orang-orang beriman. Hal pertama di ayat ini para ikhwan akhwat, yang membebani kehidupan manusia itu apa? Yaitu penyembahan berhala dan membuat hukum-hukum sesuai dengan hawa nafsu manusia. Sudah kita fahami dalam tarikh bagaimana kehidupan orang-orang jahiliyah dulu.
hingga kapanpun kejahiliahan itu tetap mereka itu menurunkan apa istilahnya itu, meneladani, mengikuti generasi pendahulunya yang jahiliyah dulu, yaitu dengan menyembah berhala. Kalau kita lihat beberapa saja contoh para ikhwan, di dalam surah Al-Maidah ayat 103 itu kan ada itu, Allah ungkapkan ada yang namanya saibah, ada yang namanya apa lagi, wasilah, ada yang namanya ham, ada 4 itu ya. Ada berapa Ustaz Tafi? Ayat 103 itu. Dari belakang saya sebutkan ada ham itu. Menurut orang-orang yang ahli hawa nafsu itu, dia bilang kalau ada unta jantan yang sudah berhasil menghamili ya unta betina 10 kali, maka dia berhak diberi piala ham gitu. Dia dilepas bebas, tidak boleh ditunggangi, tidak boleh disembelih, tidak boleh dimakan dagingnya. Mungkin kata mereka pahit dagingnya, jangan dimakan. Iya. Ada lagi yang menurut keyakinan mereka ada binatang ya, unta betina yang melahirkan anak jantan semua 4 ekor. Nah, kalau berturut-turut 4 ekor enggak boleh diminum lagi air susu unta itu, harus dilepas bebas. Itu ada situ ya, sudah dilihat teman, ayat 103 surah Al-Maidah. Berarti ini ada kesamaan dengan satu budaya manusia. Ini hati-hati kalau satu keluarga melahirkan anak laki-laki semua 5, itu ada istilah lagi itu, harus diruwat itu. Kalau nggak ruwat cilaka semua tuh satu keluarga. Nah ini berat ini banyak ratusan cara berpikir manusia yang melahirkan satu budaya, melahirkan budaya-budaya yang memberatkan dalam kehidupan manusia ini. Ini berat difikirkan oleh Rasulullah SWT. Azizun alaihi ma'anittum. Kalau pada zaman beliau diutus, yang kesohor yang terkenal itu berhala Lata, Uzza, Manat dan Hubal. Ya. Kemudian hal yang sesuai dengan apa yang menjadi tema tadi adalah tentang mengikuti bagaimana Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyin menegakkan kehidupan ini secara berjamaah dan berimamah. Bagaimana caranya manusia bisa mencapai pada titik meneladani beliau, sementara sebagian besar di kalangan umat ini mencintai perpecahan. Kalau kita katakan, bukankah ini sama dengan menentang ayat Allah SWT dengan perpecahan membuat organisasi-organisasi di kalangan kaum muslimin? Makanya ada yang memberikan pernyataan, ada benar juga. Kenapa orang-orang di Arab yang jumlahnya banyak tidak bisa mengungguli kalau berperang yang terjadi itu peperangan pada saat tahun 1947 itu antara Palestina, Arab dan orang-orang Israel itu? Dia ungkapkan dalam satu kalimat, kalau orang-orang Arab mereka berperang dengan masing-masing golongan, bergolong-golongan, sementara orang-orang Israel tetap dengan satu benderanya, kami ini Yahudi,
Jadi dimanapun dia berada, dia akan selalu mengatakan bahwa kami ini Yahudi. Ini yang menjadi iktibar buat kita. Kalau kita ingin mengalahkan musuh-musuh Allah dan musuh muslimin, maka mari kita bersatu, berjamaah dan berimamah. Seperti ayat Allah Subhanahu wa taala yang sudah sering dibaca oleh kaum muslimin dan muslimat di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-103, sebagai solusi, sebagai jalan keluar untuk bisa hidup dalam keadaan muslim. Pada ayat 102 itu diperintahkan kita selalu bertakwa kepada Allah dan jangan meninggal dunia melainkan dalam keadaan muslim itu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu ila akhiril ayat. Dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah yaitu al-Islam, seraya kalian berjamaah, wala tafarraqu, jangan kalian berfirqah-firqah, jangan kalian bergolong-golongan. Bahkan di ayat itu diungkapkan, berapa menit lagi? Berapa menit lagi? 5 lagi ya? Iya. Iya. 11:05. Iya. Di ayat ini pula diungkapkan sejarah kelam kehidupan manusia. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Dan ingatlah oleh kalian satu nikmat Allah yang teramat besar ketika kalian dulu bermusuh-musuhan, lalu Allah menyatu padukan kembali hati-hati kalian yang sudah berpecah belah itu. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, lalu menjadilah kalian itu dengan nikmat Allah al-Islam itu bersaudara kembali, bersatu padu kembali. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadzakum minha. Sementara keadaan kamu pada saat itu bagai orang yang berdiri di atas jurang atau tepian jurang api neraka. Lalu Allah selamatkan kalian dari tepi jurang neraka itu. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikianlah Allah menjelaskan pada kalian ayat-ayatnya agar kalian mendapatkan petunjuk Allah. Terakhir kami sampaikan bahwa Rasulullah SAW berpesan, kalau ada di antara kalian nih wahai sahabatku yang dipanjangkan Allah usianya, jadi panjang jauh beberapa puluh tahun setelah sepeninggal Rasul, maksudnya kalian akan melihat nanti perpecahan yang sangat banyak. Bagaimana solusinya dari perpecahan itu? Maka Rasulullah SAW bersabda di akhir hadis itu, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid. Maka wajib atas kalian untuk tetap mengikuti sunnah-sunnah aku dan sunnah khulafa'ir rasyidin, dengan catatan khulafa'ir rasyidin tentunya mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Addu 'alaiha bin nawajid, gigit oleh kalian dengan gigi geraham, artinya pertahankan. Walau apapun orang bicara, walau apapun sikap daripada manusia menghadapinya, bahwa kita tetap teguh untuk berpegang pada sunnah Rasulullah SAW dan khulafaur rasyidin al-mahdiyyin, supaya kita bisa mewujudkan kehidupan yang berjamaah, berimamah, yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu yakum ajma'in, al-afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.